Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa, mahasiswi Ilmu Hukum semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 180574201070, di mana saya akan memaparkan terkait tindak pidana di masa pandemi, yang mana merupakan salah satu tugas ujian akhir semester yang untuk memenuhi salah satu mata kuliah hukum pidana yang diampu oleh Ibu Heni Widiani SHMH. Baiklah, saya akan membahas terkait tindak pidana di masa pandemi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu hukum pidana, tindak pidana, dan masa pandemi. Nah, terkait hukum pidana, saya mengutip salah satu pendapat para ahli, yaitu menurut Prof. Mordjadno, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang termasuk pada tindak pidana, serta mengatur hukuman yang akan diberikan bagi orang yang melakukannya. Nah, terkait tindak pidana itu sendiri merupakan suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum ataupun suatu aturan yang disertai atau diikuti oleh sanksi atau ancaman yang berupa hukum pidana. Nah, terkait masa pandemi merupakan suatu masa yang terjadi wabah secara global. Itu menurut World Health Organization yang mengatakan bahwa pandemi merupakan suatu virus baru yang terjadi atau tersebar secara tidak terbatas. Nah, kita mengetahui bahwa Indonesia dan juga seluruh dunia dia itu mengalami masalah wabah ataupun pandemi, yaitu wabah COVID-19. Maka dari itu saya akan membahas terkait bagaimana sih tindak pidana yang terjadi sekarang ini, baik itu berupa tindak pidana ataupun tindak pidana yang baru muncul maupun reaksi ataupun keresahan yang terjadi di masyarakat yang terjadi pada masa COVID-19 ini, atau masa pandemi, baik itu dari masyarakat itu sendiri maupun daripada pemerintah. Nah, terkait perubahan sosial yang terjadi setelah adanya wabah COVID-19 ini atau disebut dengan pandemi, itu berubah secara drastis. Awalnya seluruh kegiatan itu dilakukan secara terbuka dengan berkerumun ataupun dilakukan secara bertatap muka. Nah, sekarang setelah adanya wabah ataupun pandemi ini, seluruh kegiatan ataupun aktivitas dilakukan secara virtual ataupun melewati daring. Nah, biasanya hal ini pun berpengaruh terkait ekonomi, yaitu berupa pekerjaan, pendidikan, ataupun menjalankan tugas sebagai pemerintah. Selain itu, tindakan yang perubahan sosial yang terjadi bukan hanya pada bidang ekonomi, pekerjaan, pendidikan, juga terjadi pada penegakan hukum. Nah, terkait ini di dalam penegakan hukum itu terjadi perubahan-perubahan secara signifikan. Dikeluarkannya maklumat oleh Kapolri Jenderal Pol, yaitu Bapak Idham Aziz, dengan mengeluarkan nomor maklumat _2/3 tahun 2020 tentang kepatuhan kebijakan terhadap pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona, di mana untuk masyarakat yang melanggar itu akan dikenakan pada pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP dengan masa kurungan 1 tahun 4 bulan masa kurungan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan berikutnya, di mana adanya keresahan masyarakat terhadap tindakan pemerintah ataupun terhadap adanya pandemi tersebut. Nah, keresahan ini pun terjadi. Yang pertama itu masyarakat merasakan ketakutan adanya virus corona ini, karena virus corona ini dalam jangka penularan itu cepat dan juga sangat berbahaya. Dan untuk keresahan yang kedua itu adanya PHK, itu berarti keresahan dalam bidang sektor ekonomi, di mana banyak masyarakat yang merasa adanya PSBB ini akan menghentikan pendapatan masyarakat itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah keresahan masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Salah satunya itu adanya asimilasi, di mana asimilasi ini memberikan mengeluarkan narapidana daripada penjara itu sendiri, di mana untuk meminimalkan kondisi penjara yang penuh ataupun
bisa memberikan pemaparan virus corona itu secara cepat. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan asimilasi atau pengurangan jumlah narapidana agar tidak terjadinya penularan virus corona itu sendiri. Namun hal ini pun malah ditangkap masyarakat dengan pro dan kontra, karena masyarakat menilai dengan dikeluarnya narapidana karena alasan pandemi tersebut akan menimbulkan suatu kejahatan yang baru di tengah masyarakat. Sekarang pemerintah pun menegaskan bahwa tindakan ini harus mendapat kepercayaan dari masyarakat agar bersama-sama melawan daripada virus corona itu sendiri agar dapat diberhentikan. Maka dari itu pemerintah mengharapkan kepada masyarakat agar percaya terhadap tindakan pemerintah dan juga ikut bersama-sama untuk mengawasi narapidana yang telah dikeluarkan ataupun telah mendapat asimilasi daripada kebijakan pemerintah itu sendiri. Baik, secara kesimpulan terkait pembahasan yang saya sampaikan terkait tindak pidana pada masa pandemi ini mengalami beberapa banyak perubahan terkait perubahan sosial maupun perubahan terhadap hukum tindak pidana itu sendiri, serta hubungan-hubungan terkait hadirnya tindak pidana yang baru terhadap reaksi masyarakat maupun reaksi masyarakat terhadap bidang pemberhentian bidang ekonomi ataupun terhadap pemberhentian dalam segala aspek kehidupan, baik itu pendidikan, pekerjaan, apalagi dalam sektor pariwisata, di mana telah dibuatnya aturan untuk pada saat pandemi ini setiap pariwisata itu diberhentikan agar tidak dijalankan untuk memutus tali penyebaran COVID-19 ini. Baik, dalam hal memutus penyebaran COVID-19 ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah mematuhi ataupun mengikuti protokol kesehatan yang telah disiapkan oleh pemerintah, serta jangan lupa mencuci tangan dan menggunakan masker, jaga jarak. Selain itu, kita harus tetap mewaspada diri dan juga menjaga kesehatan baik itu psikis maupun fisik. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf, demikianlah dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.